kami mengapresiasi cara ngopi yang asli Indonesia itu. Waktu itu ingat lagi naik lagunya Bondan yang Bunga. Akhirnya belilah satu. Album apa itu ya? Respect. Bunga. Oh, Respect, oke. Album Respector. Ya terus ada lagunya Respector gitu. Terus ada waktu itu lagi naik di MTV itu Believe Me lagunya Fort Minor. Beli satu kaset, jadi tahu semua. Oke. Dan baru tahu ternyata itu Mike Shinoda. Kenyamanan itu apa menurutmu? Nah, Kan ada yang bilang nih teorinya, jauhi zona nyaman. wah itu salah sih menurutku. Itu salah itu. Loh, kenapa? Kan banyak yang Masalahnya ACC. ini loh, aku pun mencoba mendorong diri ke chaos pun untuk mencari kenyamanan. Justru malah mendorong diri ke chaos. Soalnya nyaman di chaos ini. Jadi kalau orang bilang keluar dari zona nyaman, sebenarnya dia itu pindah ke zona nyaman yang lain. Selamat datang di rumah podcast X Collective ID bersama saya Ruben Mahendra, Dian Cahyati. Tuan. Halo semuanya, halo. Gaul ini sahabat saya ini dari lama ini. Dari kapan ya kita ya temenan ya? Dari 2000 berapa ya? 11 mungkin ya. Ya kalau kenalnya 2011 tapi dekatnya itu 2013 mungkin ya kita. Wah, dia tidak menganggap kedekatan 2011. Waduh. Ya itu. Tapi ini kita akan ngulik banyak hal di Mas Dian ini karena Mas Dian ini dia juga temanku di musik, terus temanku juga pas ngopi-ngopi dan sekarang bikin usaha kopi juga ya Mas Dian. Ya. Nah ini kita lagi di coffee shop tapi Anda usaha kopi juga. Ini ada ini sih apa istilahnya studi banding gitu loh. Studi banding. Ya. Siapa tahu bisa di inilah nanti. Nama produknya kan Diraya. Yes. Diraya itu kan beda sama ini kan kalau kolektif kan tempat ya. Yes, betul. Kalau Diraya itu kan produk. Betul. Dan kenapa segmentasinya? Kalau aku lihat segmentasi di produkmu itu kan apa ya? Cocok marketnya itu kayak kuno gitu loh. Karena apa kan kopi tubruk gitu kan. Yes. Sementara ini aja bukan kopi tubruk. Yes, sementara sekarang kita udah tahu kopi itu kompleks banget ya cara bikinnya ya. Itu lebih ke ini sih ternyata orang yang kalau ngopi itu nggak ribet gitu, yang maksudnya yang tubruk itu masih banyak sebenarnya. Oke. Cuman mereka itu kurang diperhatikan sama produsen kopi. Produsen kopi yang specialty, yang single origin, mereka lebih fokus untuk menyasar konsumen yang mereka benar-benar ngulik kopi gitu loh, yang manual brew atau pakai mesin. Sementara yang tubruk ini nih banyak nih yang ngopi tubruk tapi nggak disupport dengan beans yang oke. Maka dari itu Diraya hadir dengan produk unggulannya kan kopi tubruk single origin ya. Oke. Itu kan biasanya kalau single origin kan mereka nggak tubruk tapi pakai beans gitu jualnya. Nah ini kalau yang tubrukers ini kan nggak punya mesin giling juga, gitu. Jadi kami memfasilitasi mereka sih sebenarnya. Keresahannya itu munculnya dari mana? Biasanya kan suatu produk itu ada suatu hal nih yang men-trigger gitu. Kan kopi tubruk itu sering menjadi konsumsi masyarakat. Yes. Sepemahaman saya, mayoritas masyarakat Indonesia pasti suka tuh kopi tubruk. Yes, betul. Lahirnya dari mana? Ya dari mereka yang gini. Jadi pernah waktu itu aku sebelum rilis produk ini ngetes lah ke beberapa orang. Salah satunya waktu itu di angkringan di daerah Terminal Giwangan. Aku tanya di situ, Pak, ngopi nggak Pak? Ngopi Mas, tapi kopiku cuman kopi tubruk gitu. Padahal itu juga kopi juga. Tubruk itu metode penyeduhan yang asli Indonesia juga. Oke, ada anggapan ya di mana kopi tubruk itu tapi ngopi tubruk aja ya. Yes, mereka padahal itu itu juga ngopi juga itu kan. Disitulah ternyata mereka agak minder gitu loh. Di situ makanya dari situ kami mencoba support dengan kasih kopi yang ini grade-nya itu udah grade kebanyakan dipakai buat manual brew, buat di mesin kopi gitu, tapi kita kasih yang model tubruknya gitu. Sehingga mereka nggak lagi minder nih kopi tubruk, soalnya pakai kopinya juga yang sama kok dengan yang pakai mesin gitu. Di masyarakat itu ada kastanya ya kalau kita ngomongin secara anggapan kopi itu. Oh iya ya, kenapa ya kalau ini ada kesannya elit, kalau ini padahal kalau kita ngomongin custom kopi signature gitu kan. Yes. Di semua tempat hampir sama ya kopinya. Iya. Hanya apa kan bedanya cuma di namanya doang kan? Betul, namanya paling sama beberapa kalau yang di mix gitulah, blend-blendnya apa, gitu sih. Oke.
Oh iya, by the way kita memasuki tahun 2026 ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Ini semuanya. episode baru guys dan set baru di kolektif. Saya nggak nyangka loh ini timnya ini teman-teman ini keren banget ini. Kita pakai beberapa kamera, ini ada 4 kamera, terus di belakang juga kita ada lighting. Penontonnya juga banyak banget di sini. Banyak banget. Kemarin kamu kan sempat tanya kan, Yes. ada yang nonton nggak gitu. Ternyata banyak banget. Dan kita bertiga kan kita di studio gitu. Ternyata banyak banget. Datang ke sini, loh kok timnya banyak banget. Ya, Berarti kita tidak bisa mengobrolkan yang tidak sopan nih di sini. ini harus menjaga attitude diri kalau di sini. Attitude-nya harus benar-benar dijaga di sini. Oke, kalau kita ngomongin tahun 2026 nih, Yes. masih relevan nggak kopi tubruk gitu? Masih relevan. Coba kasih contoh kenapa relevan di 2026 masih oke kopi tubruk gitu. Kita nggak cuman lihat di kopi ya. Kita kalau lihat di beberapa tren, itu kita mulai coba balik ke tren lama. Oke. Kayak banyak yang koleksi kayak game-game lama Nintendo, kaset Nintendo, terus sign Retro gitu ya. yes, sign kayak ada apa tuh krat botol jadul gitu, terus ada apa telepon umum, mereka banyak yang hunting-hunting kayak gitu. Dan rasanya kalau kopi itu kalau balik ke zaman dulu ya kita balik ke kopi tubruk lagi kan. Oke. Kita apa itu ribet-ribet pakai alat, pakai 90 derajat panasnya. Padahal yang penting ngopi itu kan ya minum kopi sebenarnya, Bukannya technically gitu ya. technically gitu. Tuh, yes. Jadi bisa dikatakan di Raya ini kan mempersimpel suatu produk yang katakanlah ribet, ngopi itu ribet, ini jadi simple gitu ya. Ada yang lebih tepatnya itu kami mengapresiasi cara ngopi yang asli Indonesia itu. Oh sorry, berarti ini asli Indonesia ya kalau tubruk itu? Tubruk itu asli Indonesia. Oke, Kita kalau yang lain beda-beda ya? Kalau di luar sebenarnya ini mirip di Turki. Iya, Turki yang dikasih pasir. Pasir apa dah itu atau ada juga yang dia itu nyeduhnya di apa kayak ketel gitu. Cuman panas gitu, ketel panas. tapi apa itu mendidihnya air itu bareng sama kopinya itu. Oke. Jadi kopi dimasukkan air dingin, Kopinya masuk. yes, dimasukkan itu terus di apa namanya? Diangetin pakai api gitu dan mendidih bareng sama kopinya itu. Oh itu adaptasi juga ya dari situ Nah, ya? itu adaptasi dari situ karena kan kopi itu masuk ke Indonesia kan dari Arab juga. Oke. Ada pengaruh dari Arab juga. Mungkin waktu itu ya aku mikirnya gini, orang Indonesia gimana sih ini cara bikinnya, sementara waktu itu kan Ribet ya? sementara waktu itu kan belum merdeka, itu tahun 1696 kayaknya Mas pertama masuk itu. Ini gimana ya bikinnya ya? Ya udahlah tinggal dikasih apa air panas. Jadilah kopi gitu. Oh iya, kalau kita ngomongin ya zaman dulu, wah seribet itu cuy, bayangin lagi kondisi sedang standby gitu. Kita harus pakai rock press gitu kan. Tiba-tiba ada Belanda datang. kita masih pakai aeropress. Kan ribet Wah, ya. gimana ini mempersingkatnya? Nunggu 90 derajat ini gimana ini? Ya udah, masukin aja, kasih air panas gitu. Nah, Udah kadi itu. kan ribet ya. Belanda udah datang, belum ngopi kan Nah, pasti nego-nego. masih nego-nego. Nah, harus standby dengan ngopi. Ya. Jadi itu mungkin cara paling sederhana mungkin ya waktu itu. Akhirnya ditemukanlah kopi tubruk. Jadi bubuk kopi ditubruk sama air panas. Tapi tubruk itu ada hubungannya sama tubruk Apa ini? literally gitu nggak ya? Tubruk. Ya itu kan bubuk ditubruk sama air panas itu literally-nya. Oh, iya. Ditubruk gitu ya? Ya gitu. Oke. Padahal itu kan ya terus diaduk ya. Bukan ditubruk kan. Kayak itu kan Mungkin beda lagi. waktu itu belum diaduk Ben. Mungkin belum ada sendok ya. Wah. Zaman dulu belum ada sendok. Sendok tahun berapa sih? Kita nggak tahu sendok itu ditemukan tahun berapa nggak tahu. Ya nggak kebayangin sih ngaduknya pakai tangan gitu. Yang kita nggak tahu. Ya iya sih kalau makan masih masuk akal ya. Makan pun kan pakai tangan kalau asli Indonesia. Oh iya. Makanan tradisional nggak ada dong yang makannya pakai garpu, pakai sendok. Sumpit gitu nggak ada. Pasti pakai tangan. Oh. Nasi Padang pun pakai tangan. Nasi Padang emang harus pakai tangan? Ya nggak juga ya. Ya itu genre sih. Tapi enak pakai tangan sih. Yes. Soalnya sulit kalau makan nasi nggak pakai tangan ya. Pakai apa? Pakai mulut. Pakai tangan tapi nggak pakai mulut. Seru juga itu. Sangat menggelitik ini jokesnya. Tapi kita kalau ngomongin dulu Yan, Yes. kan 2011 ya kita pertama ketemu Di SMP. di SMP. Wah,
Menyenangkan ya. Menyenangkan SMP. Menyenangkan Ternyata banget. menyenangkan SMP. Menyenangkan banget ya SMP itu. 2011 SMP ya. Kalau aku pikir ya, kayaknya fasilitas sekolah paling oke itu aku ngerasain SMP sih. Iya sih, aku setelah itu juga nggak ngerasain oke SMP. Kita SMP kan ada ini ya. Waktu itu kan belum zamannya ada LCD proyektor sama komputer. Ya kan? Udah. Kita Udah ada. Kita udah. Dan itu dipakai buat PS. Nah, aku gini. Bentar, aku lompat dikit ya. Yes. Aku tuh baru nyadarnya pas zaman kuliah awal dulu. Temen-temen pas presentasi itu pada kagok rasanya pakai LCD proyektor ya. Terus aku baru nyadar, loh, berarti SMP mereka belum kayak gini ya dulu gitu. Kita udah dari SMP ya kayak gitu ya. Tapi Ngulik-ngulik. Tapi kita dulu kan RSBI ya. Wah, Yes. itu 3 bulan sebelum kita lulus RSBI dicabut cuy. Gila sih itu. Padahal lumayan itu kita ijazahnya kalau RSBI ya. Ada ketambahan kan. Padahal itu kalau kita ngomongin timeline kan 3 bulan sebelum lulus harusnya RSBI. Yes. Dan RSBI ini pun kayak kita tuh sering rasain transisi gak sih? Secara kurikulum, secara kebiasaan gitu. Paket 20 itu kan kita yang pertama ngalamin itu. Terus RSBI dicabut jika kita ngalamin itu. Di zaman itu tuh banyak transisinya. Dan kalau ngerasain inget lagi 3 bulan sebelum lulus itu kan kita selalu ujiannya. Kalau yang lain seminggu selesai, kita 2 minggu. 2 minggu baru selesai. 2 minggu. Terus tiap apa itu reading yang membaca masih inget itu tes ICAS dari Australia ya itu. Yes. 1 halaman penuh. 1 halaman penuh, pertanyaannya 1 halaman. 1 halaman pertanyaan. Cuman 5 gitu ya. Dan itu bahasa Inggris Australia gitu. Iya, beda guys ternyata. Ini beda sama yang diajarin kemarin ini. Beda banget. Yang Australia itu apa ya, ada bedanya gitu ya sih? Kayak tradisional gitu ya sih kosakatanya. Kita nggak terlalu paham sih itu. Apalagi pas listening itu beda sama kalau kita nonton film Hollywood. Yes, beda. Australia Bahkan itu Harry Potter pun lebih mudah dari Australia. kenapa ya? Kenapa itu ini sih emang susah sih itu. Tapi kamu setuju nggak mindset itu terbentuk dari masa sekolah? Setuju banget. Setuju banget. Ya lingkungan juga kan itu dan itu kan masa pertumbuhan juga. Di situ kita dapat beberapa stimulus yang masuk dan entah apapun yang kita jalani setelah itu tetap ada yang nempel lah di kepala itu dari SMP itulah. Dan SMP itu biasanya kita kan nyambungnya di musik era-era dulu. Betul. Wah, musik itu entah kenapa kayak menemani tumbuh kembang kita. Kita bikin band ya waktu itu. Pertama kali band-bandan apa ya? Lagu pertama Pak, inget gak? Bentar, SMP. Sorry, aku kalau pertama band-bandan SD kan. Enggak, kita Kalau kita SMP kan kenalnya baru SMP. SMP kelas 1 ya itu ya? Sorry, kita itu ngeband kelas 3 Ben. Itu malah kelas aku inget kelas 3 setelah ujian hari terakhir baru kita bikin band. Itu buat apa ya kita bikin? Pisan. Oke, urusan. Lagunya apa inget? Switch main. Bukan. Loh, Paramore. Bukan. Orange. Bukan. Loh, yang apa? Yang pertama itu pertama itu Ari Kartini. Ibu kita Kartini dong. Bukan dong. Apa? Ada band dong. Karena wanita ingin dimengerti. Yes, betul. Oke. Kita ngulik itu pertama. Oke. Baru setelah itu Guns N' Roses. Don't Cry. Bukan Switch main. Kayaknya belum pernah ya. Kayaknya yang di depan. Switch main. Masih inget itu Switch main. Belum ya. Soalnya melodinya seribet itu. Dan kita nekat main. Nggak ada improvisasi apapun gitu. Nggak ada. Kita nguliknya dulu pakai apa itu? Gitar Pro. Gitar Pro bro. Sama itu. Apa itu kalau bikin notasi itu? Satunya Gitar Pro. Encore apa ya? Encore. Itu software apa itu Encore itu? Masih ada yang pakai nggak ya sekarang ya? Encore. Itu gara-gara kelas musik sih waktu itu. Oke. Kita belajarnya Encore jadi kita coba pakai. Tapi gokil loh zaman dulu. Instrumen bisa main apa aja kalian? SMP dulu. Udah bisa apa aja? Gitar. Cuman gitar doang? Masa? Piano gamelan bisa nggak? Oh bisa. Oke, gamelan bisa. Soalnya punya ya gamelan. Sempet punya. Oke. Gamelan, terus gitar. Gamelan kita pecah nggak ini? Pelok, sorry. Tabu. Gambang. Saron gitu. Sampai bisa main recorder dulu. Betul, recorder itu ya, betul. Dulu mainnya apa ya? Recorder ya, bukan? Tapi dulu nggak kepikiran cover itu ya, perungguan apa gitu. Enggak. Ada yang rame tuh di tentu. Recorder ya? Festivalis gitu.
Aku juga baru inget beda-beda ternyata ada recorder, ada apa? Alto, apalagi itu istilahnya. Oh, yang agak gede itu. Iya. Ada beda-beda gitu. Yang panjang itu ya. Nah, masa SMP itu kan kalau menurutku masa pertumbuhannya. Yes. Dan selera musik yang kita pahami sekarang biasanya kebentuk dari SMP. SMP. Selera musikmu apa Ben SMP Ben? Wah, the one and only. Apa? Dirgat bro, Sister Avenged Day, bro. Sevenfold ya. Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Kalau ada yang bilang, wah album yang terbaru kurang gitu, aku ngerasa tetap oke sih album. Tetap oke ya. Padahal emang kurang sih itu menurutku. Iya gini, maksudku gini. Mungkin aku lebih ke kayak itu loh. Kita kan tumbuh bareng nih. Yes. Aku kalau nempatin ke mereka pun, aku bakal bikin musik yang kayak gitu juga sekarang gitu. Oh ya. Kalau sama ya kayak masa SMP dulu kayak ngapain ya? Aneh itu musik Ngapain bikin ya? lagi sama gitu. Iya sih. SMP musik terus apa lagi dulu? Ikut apa lagi ya selain musik? Kita kan cuman deket kan sebentar itu. Musik ya itu kelas 3 itu ya? Ya terus kita pisah. SMA-nya pisah. Baru ketemu lagi 2020. 4 tahun kemudian itu. Sorry, berarti itu 13 13. 14 15 16 Kita sempet ini enggak. tapi kita sebelahan sekolahnya. Yes, jadi ada beberapa acara yang kita sempet inilah. Bukan acara ya. Apa? Kalian nongkrongnya aja di SMA saya Ya ya. itu salah satunya itu. Ini fun fact ya teman-teman. Dulu itu era 2013 sampai 16. 14-an ya, 14, 15, 16 lah. Dulu itu rame banget tawuran cuy. Tawuran antar sekolah, siang-siang cuy. antar SMA. Kita sebelahan cuy. STM ya dong. Ya aku STM, ini SMA. SMA. Wah, dulu itu pagernya pendek ya? Pendek. Siang-siang kalian bisa bayangin nggak random gitu tiba-tiba ada bambu melayang gitu. Jam istirahat itu bukan buat istirahat, kita buat cari keringet istirahat itu. Lempar-lempar bambu itu. Tapi uniknya teman-teman circlemu itu pun nongkrongnya kan di SMA Di luar ya. Bukan di luar juga, di SMA pun juga. Tapi ketika lompat pagar itu, ada kompetisi bola atau apa, kita tawuran. Wah, kita selalu. Nah, tapi kalau di luar itu ya udah. Terus esensinya apa ya dulu ya kayak gitu ya? Ada ceweknya Ben. STM kan nggak ada ceweknya. Ada dikit. Ada dikit. Biasanya primadona. Iya. Jadi ratu lah kalau di STM itu. Iya. Makanya kita lompat ke SMA. Itu tujuannya sebenarnya. Oh ya mungkin. Sebenarnya itu, soalnya di STM nggak ada itunya. Tapi beberapa temen-temenmu yang nggak lulus dulu, yes, kayak yang tinggal kelas gitu, kan pindahnya di SMA aku. Oh iya toh? Iya. Oh nggak inget Ada beberapa. Oh, ada. Dulu itu kalau sekolahmu bolos, biasanya lewat belakang lapangan SMA aku. Lewat bener-bener lewat. Kan seragammu lebih gelap ya kayaknya ya. Iya. Lebih warnanya apa ya? Biru dongker gitu ya. Dongker gitu. Kalau punya aku kan abu-abu terang gitu kan. Kalau tiba-tiba ada biru dongker lewat itu, wah ini pasti STM nih. Ngapain berarti lewat. Ngapain aja gitu lewat. Kan berarti kenapa lewat gitu. Terus kadang ada beberapa yang bawa itu loh. Kalau STM itu bawa apa tuh? Yang TKBB atau apa? Oh, pralon gitu. Pralon. Itu gambar bangunan, sorry. Itu jadi dalamnya itu kayak arsitek gitu loh apa? Iya. Kalau itu kan biasanya pada ransel gitu. Itu cuma bawa pralon. Itu bawa pralon, ngapain bawa pralon ada? Masa anak SMA nukang di sini kan sih aneh banget. Itu lewat jam-jam bolos gitu. Memang tasnya anak bangunan gitu. Dia bawa pralon. Sama mitosnya lagi, dulu itu horor di belakang sekolah. Katanya gitu. Tapi kamu pernah ngalamin kejadian nggak? Itu sempet ini. Dulu itu main-main apa? Kesurupan gitu loh. Bener itu. Beneran. Nah, temanku ada yang kesurupan. Main kesurupan. Yes, bener. Pura-pura kesurupan maksudnya. Beneran. Enggak, maksudnya awalnya main-main. Atau gimana? Tes, bisa nggak kesurupan gitu? Oh, dites. Ya. Tapi pernah kesurupan belum orang ini? Pernah. Oke, terus dites nih di situ. Konteksnya apa kejadiannya? Ya kita random aja. Katanya kan bisa. Wah itu dulu namanya apa ya? Cekelan namanya. Tahu nggak? Cekelan itu pegangan. Pegangan. Jadi dia, aku punya cekelan nih, punya pegangan nih. Oh, dia membuktikan kesaktiannya itu. Coba itu dikeluarin gitu. Oke, terus ada 2 orang lah, yang satu bisa, ya intinya 2 orang ini punya skill kesurupan lah gitu ya. Yang satu yang istilah apa ya, guide-nya ya itu ya. Oh, guide-nya. Yang satu yang tell-nya. Oh, dia ada sutradara. Iya, ada. Ya kan yang nyembuhin siapa kalau nggak ada tuh. Oh, iya. Terus dicoba. Oke. Jadi kita kayak ngobrol sama orang. Di mana? Di kelas. Di kelas. Jam kosong gitu. Jam kosong baru nggak pelajaran. Yes. Main-main kesurupan. Betul. Oke, lanjut. Ya gitu. Dan
ya beneran bisa kesurupan. Terus heboh tuh. Iya, heboh. Sampai sekelas apa satu angkatan gitu? Satu kelas doang. Oh, soalnya di dalam kelas ya. Iya. Oke. Jadi kayak di podcast gitu simbah-simbahnya itu. Bisa ngobrol? Oh, bisa. Pakai bahasa apa? Pakai Jawa. Jawa. Heeh. Oke. Dia bukan orang Kalimantan atau mana kan? Terus tiba-tiba Jawa gitu. Kalau kayak gitu itu bisa lompat laut wah. Ya. Nah, ada yang bilang nggak bisa lompat. Nggak bisa ya. Itu cuman satu pulau itu kan. Masa nggak mengenal teknologi namanya pesawat terbang ya? Berarti di pesawat nggak ada hantunya. Loh, kalau film-film horor itu ada hantunya pesawat? Yang Flight 666 itu belum lompat pulau mungkin. Oh, atau mungkin itu hantunya hantu Inggris itu. Kan Flight 666. Lebih maju ya. Lebih maju. Lebih maju. Dia ada yang jadi pilot, ada yang jadi pramugari gitu. Nah, kalau di sini kan hantu-hantu itu kan dia kerjanya kayak mak comblangin pasangan. Emang bisa kayak gitu? Katanya kan bisa pakai. Emang bisa? Kalau pakai ini nanti kamu deketin orang bisa langsung ini nih gitu loh. Iya kah? Ya katanya gitu. Oh, oke. Baru tahu aku. Masa deketin? Itu namanya semar mesem apa itu? Oh, I see. Oh iya. Semar mesem. Nah itu masa-masa Yang STM sih itu gitu. Kita kalau jam kosong nggak bolos. Jam kosongnya kayak gitu. Oke, kan selain di musik, kan kopi tadi kita udah bahas. Yes, nah, ada kopi. musik lagi ini yang dulu pas STM, apalagi kamu pasti ngerasain banget. Ada zaman magang. Tahun 2016 itu lagi rame-ramenya NDX. Betul, benar. Sekarang kayak ngulangin apa ya cycle-nya gitu loh. Kan rame lagi tuh NDX sekarang. Dan waktu itu aku kayak ignorance gitu loh Kak, sama NDX. Apa sih ini gitu. Cuman sekarang kok enak ya? Dulu pasti jadi playlist wajib ya? Anak-anak Di STM? kelas ya. Selalu? Bahkan pernah wisata di Jakarta pun di base-nya itu yang di play. Yang di play itu? NDX? Jadi kita di Jakarta nih, tapi backsoundnya NDX. Iya ya? Kenapa ya dulu? Iya. Kerja apa ya? Mungkin sih, cuman ternyata cukup ini di kepala cukup memorable juga sampai sekarang. Kan zaman-zaman magang itu kayaknya pernah aku dengar cerita anak-anak STM itu selalu muter lagu NDX gitu. Iya. Terus sekarang lagi tren NDX lagi, wah. Jadi keinget dulu deh tahun 2016 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu jadi tren lagi sekarang. Tapi waktu itu aku mah nggak dengerin NDX Ben. Apa? Metallica yang SNM tahun 98. Jadi selama magang itu aku justru Season Used ya? Yes, selama magang itu justru aku dengerinnya itu. Jadi kalau sekarang dengerin konser itu, terus relevan nggak teman-teman pas kamu dengerin? Bodo amat. Bodo amat. Oke. Bodo amat aku gitu. Dengerinnya malah justru Metallica. Dan itu tahun 98 ya? Tahun 98. 99 itu yang SNM 1 itu. Kayaknya 98, antara 98 99. Ya itulah. Malah itu. Iya, dan irisan musik kita kan hampir mirip-mirip ya. Sebenarnya ya. Tapi referensinya dari mana ya? Kalau setauku kan dari dulu almarhum ayahmu kan enggak banget ya. Itu Kinarto Sabdo itu. Campur sari banget bukan, gitu. Bukan, atau itu Uyon namanya. Uyon. Jadi kalau dulu itu setiap bulan sekali pasti ke ini boleh nyebut toko ini enggak? Boleh. Toko kaset Buletin. Itu kan kondang ya itu di Malioboro. Bapak itu pasti beli kaset wayang yang satu series apa sih satu malam itu satu lakon ya? Satu lakon 7 kaset gitu. Oke. Nah, anaknya itu dikasih kesempatan beli satu kaset. Terserah lah waktu itu. Jadi yang jadi influence-ku malah kakakku perempuan. Jadi dulu beli keluar dari situ ya? Yes, belinya. Kalau dulu kan beli kaset bukan kompilasi ya, album ya. Oke. Jadi lagi naik lagu ini kita harus beli satu album. Waktu itu ingat lagi naik lagunya Bondan yang Bunga. Akhirnya belilah satu. Album apa itu ya? Respect. Bunga. Oh, Respect. Oke. Respector. Ya, terus ada lagunya Respector gitu. Terus ada waktu itu lagi naik di MTV itu Believe Me lagunya Fort Minor. Beli satu kaset. Jadi tahu semua. Oke. Dan baru tahu ternyata itu Mike Shinoda. Yang siapanya? Bandnya Mike Shinoda, Fort Minor. Bejiku itu. Nah sekarang dibawain live sama Linkin Park ya itu. Oke. Sama waktu itu Muse yang banyak dengerinnya. Ya MTV juga sih. Oh iya ya. Tapi dari kakak. Cuy. Tapi MTV itu habisnya era SD kayaknya dulu. Bareng sama era Smackdown tuh. Ya SMP udah nggak MTV nih. Aku SMP, kakakku kan kuliah itu. Kuliahnya pun dia kan cewek tapi di otomotif, jadi teman-temannya cowok semua. Influence-ku dari dia lagi.
Aku tahu Sevenfold dari kakakku. Justru dari kakakmu. Yes. Jadi kakakku itu 2010 itu kan masuk. Dia itu dengerin satu album Nightmare band. Album Nightmare 2010. Yes. Heeh. Dan aku denger kakakku paling sering itu main lagu Save Me. Semi track terakhir ya. Yes. Yang paling panjang ya. Nah, itu aku jadi suka Sevenfold dari Save Me itu. Malah dari track Dari panjang Save Me, itu. iya. Maksudnya kalau Dear God Afterlife sudah tahu. Oke. A Little Piece of Heaven sudah tahu. Cuma tapi tahu doang tapi nggak mempelajari. nggak ngulik satu albumnya. Gara-gara kakakku main di kamar sering ngeplay Nightmare itu, aku jadi suka. Oh, jadi Semi itu ya. Nah, itu jadi dari kakak justru. Bahkan aku suka Dream Theater pun dari kakak. Kakakku punya 2 album Dream Theater, Yang Image and Words sama Scenes from a Memory. wah panjang-panjang tuh. 92 sama 99 itu. Jadi dari kakakku Memory. Oke. Sino Memory itu berarti bareng sama Spirit Carries On ya? Nah, itu satu album, albumnya Spirit Carries On. Cuman Metropolis. Metropolis album Part itu? Metropolis Part 1 itu di Image and Words. Oke. Metropolis Part 2 itu album Scenes from a Memory. Jadi sequelnya. Oh, sequel beda. Sequelnya ya, tapi satu sequelnya satu album. Oke. Jadi itu katanya pas di Image and Words itu lagu Metropolis itu sama Petrucci iseng dikasih part 1. Iya, ada tuh part yang diulang-ulang tuh. Heeh. Yang Nah, itu kan diulang di album yang The Dance of Eternity juga. Nah, itu kan Scenes from a Memory itu kan Metropolis Part 2. Iya, yang part 2 itu. Heeh. Part 2-nya satu album. Gara-gara fansnya tanya nih, kok lagunya cuma part 1, ini part 2-nya mana? Oh, Bikinin album. Dan itu albumnya kan nyambung itu dari cerita track gitu. pertama sampai track terakhir. Kalau kita play urut itu nyambung semua kayak satu lagu. Aku pernah dengerin satu podcast itu siapa Ex Payung Teduh itu. Apa Parade Hujan. Nah si Is itu pernah bilang inspirasi dia bikin album itu kayak Dream Theater. Dia urut ternyata emang iya kalau kita cek misalnya album Di Atas Meja atau apa itu. Yes. Terus album Perempuan Dalam Pelukan. Perempuan Dalam Pelukan. Nah aku tapi nggak tahu ya tepat namanya albumnya apa ya. Tapi ada track itulah. Dia itu ternyata dari track pertama sampai akhir itu nyambung. Bahkan lompat ke track ke album track satunya nyambung lagi ya. Kita cerita itu tuh dari nyeritain keluarga, terus ke anak, ke apa, ke lingkungan, ke apa, terus kenalan sama istrinya, terus konflik di atas meja itu kan konflik lagi gimana gitu perang dingin. Nah itu tuh dikemasnya itu gara-gara inspirasi itu ya. Dream Theater. Iya itu. Ternyata sih ada beberapa reference. Kadang kan kita kalau lihat folk gitu ya. Ya. Referensinya itu ternyata Dream Theater gitu. Ya mereka tuh mainstream gitu juga sih sebenarnya. Folk itu. Nah ini kan ya lagi rame tadi kan EDX kita bahas. Hipdut ya, fenomena hipdut menurutmu gimana ya? Kamu kan juga produce musik nih. Yes. Take 5 ya. Elektronik juga ya. Dan agak etnik juga sih. Hipdut itu istilahnya konvergensi yang berhasil sih itu. Oke. Antara hip hop sama dangdut. Dan itu berhasil. Menurutku berhasil itu. Oke. Elektroniknya dapat, etniknya juga dapat. Nggak yang maksa gitu loh. Dan Jamsi jenius sih itu. Tapi serame itu loh. Hipdut tuh. Maksudku aku nggak nyangka serame hipdut muncul itu. Sebenarnya bisa kebaca sih Ben dari yang hip hop mungkin ya, dari hip hopnya dulu ya. Itu terus liriknya kuat itu. Lirik hip hop beberapa udah kayak gitu memang kayak gitu. Untuk yang part naikilanya. Oke, yang campur-campur. Lumayan kuat itu. Dan dia pembawaannya juga asik gitu. Iya itu wah Gensi langsung. Padahal kita tahu Naikila udah lama ya. Iya. Dan dulu ya itu kan Sarah kan. Adanya Sarah. Cuman dulu track singlenya dia nggak terlalu meledak. Ternyata setelah itu Garamadu dia dar gitu. Iya. Garamadu muncul itu kan kayak punya lagu-lagu sebelum itu ya dia. Banyak. Iya. Track single. Terus tapi belum hipdut tuh. Belum. Dia masih dreamy gitu. Ya masih yang ngepop lah gitu. Belum yang. Tapi zaman segitu Sarahnya wah udah naik kok. Sama Lati itu ya. Oh Lati apalagi boom gitu. Kan dulu ngerap gitu. Ya. Terus sama siapa? Eka Gustiwana. Yang apa sih judulnya? Yang nyeritain Indonesia itu. Betul. Tersimpan di hati. Tersimpan di hati. Satu album yang Java gitu. Ya satu album. Terus kita bikin grup. Tahun apa itu ya? 2020 pas COVID.
Oke, berarti itu lompatannya dari 2016 16 kita ke banyak 2020. banyak skip tuh 4 tahun kita nggak tahu. Soalnya dirimu kuliah kan waktu itu. Oh iya, kamu tetap di Aku di rumah, dirimu kuliah. Aku kuliah. Ketemu lagi 2020 pas Covid. Oke. Oh, kita bikin podcast juga. Kita bikin podcast bahas musik juga sama teman kita yang satu itu. Yes, Prima Irama. Oh, jadi berbeda dari Gara-gara itu. Oh iya, kita ngobrolnya itu ya. Kenapa ya BMTH dari adaptasi metal ke elektronik? Ya. Oke. Terus kita bikin ya udahlah elektronik aja gitu. Oh, itu kan naik latih juga itu. Pas latih Covid itu kan naik. Oh iya, berjenius kita belajar sih. Nah, di situ Tiga juga. Kita bikin copycat-nya. Versi saset lah. Versi Kulon Progo lah ya. Iya. Terus pas zaman itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin, kamu ngerasa nggak beberapa impian itu ada yang kayak hilang gitu zaman dulu? Aku ngerasa ya, ini banyak. Aku ngerasa ya mulai dari aku ya. Aku pengen banget jadi drummer dulu apa ya. Oke, ya. Di band-bandan kan? Ya. Di band-bandan terus metal. Wah, kayaknya metalan ya. Semangat gitu. Kemarin sempet jadi drummernya apa dirimu? Yang metal itu? Additional. Additional Divine Truth. Divine Truth. Nah, kan udah lumayan itu. Old school itu. Old school banget. Nontonnya banyak. Kaget pertama kali main di Piramid apa ya? Magelang ya? Enggak, di Piramid dulu awalnya. Oh, di pertama debut aku awalnya dulu kan jadi additional. Ikut gitu kan. Wah, kanan kiri mabok semua. Bentar. Kan kayaknya agak jarang ya orang Apa? Pertama pegang alat musik drum gitu loh. Kenapa kok dirimu Oh, oke. drum? Ini kayaknya dulu SD. SD, oke. Jadi gini, konteksnya adalah SD itu kan dulu ada sekolah minggu kan. Oke. Di gereja. Ayah saya itu bukan ayah saya, kakek saya. Kakek saya itu kan ikut majelis. Ya, di gereja itu ya. Di gereja, di GKJ Watas. Nah, dulu itu di situ ada alat musik tuh. Di situ ada alat musik. Nah, di situ kakek saya tuh lagi ngobrol sama yang jaga di situ, namanya Mas Aan. Di belakang gitu, lagi ngobrolin apa, nggak tahu urusan apa. Nah, aku ditinggal tuh di situ. Ada alat-alat musik gitu kan. Nah, alat musik kan instrumen banyak. Ya, piano, gitar, macam lah, gitar, bass gitu. Ada drum. Anak kecil nih. Saya nggak bisa ngidupin musik itu. Oke, elektronik semua ya. Nah, di situ ada yang bisa dipukul. Drum. Mainlah drum. Nyoba drum. Bukannya berisik ya itu kalau di gereja ya? Nah kan posisi itu lagi nggak ibadah. Oh, kan bener sih, bukan bener hari minggunya. Bener. Itu, nah bukan hari minggu, terus main-main di situ. Nah terus kakak saya itu kan juga drummer. Oh iya. Itu main-main Kos Plus gitu. Drummer Kos Plus gitu. Oh, beda banget ya sama cucunya ya. Wah, Kos Plus tapi kita mainnya metal. Enggak, maksudnya spiritnya tetap masuk. Iya. Kos Plus ya, untuk Beatle lah. Oh, Beatle. Itulah. Nah, pas zaman itu terus main tuh drum. Kemudian sempet tuh les drum gitu. Di mana? Di ZP deket. Bukan di gereja itu ya? Bukan. Oh, iya. Kalau itu sempat latihan sama kakekku, latihan bosas dulu awalnya. Musik bosas ya, dicekokin pertama latihan pick langsung bosas ya. Dulu itu main rock itu jarang awalnya, malah Jesse gitu, gospel lah biasa. Gospel. Itu main chops gitu, tapi sulit. Terus les, bolos, bikin band. SD udah bikin band dulu, main cangcuters dulu, ngerusak pedal. Awal main udah ngerusak pedal. Tapi kalau kita ngomongin pengalaman gitu, aku ngerasa kayak itu, kayak jadi drummer itu kayaknya pupus deh cita-cita gitu. Oh gitu. Kamu sempet ngerasain gitu gak? Ada gak suatu beberapa impian yang ada? Aduh kok gak bisa ya kayaknya. Dulu kan aku beli gitar juga, Ben. Sempet mikir jadi gitaris? Iya. Itu mimpimu gitaris itu? Ya yang bisa aja kan waktu itu. Oke nih aku gitar lumayan nih dari satu kelas itu kan. Beli pakai yang apa itu? Chord apa ya aku lupa ya itu, tapi elektrik sih. Cuman ternyata aku tidak setekun itu buat belajar. Itu dari itu ya, Encore itu ya belajarnya. Sorry, Gitar Pro. Gitar Pro. Nah, di situ. Oke. Mungkin karena belajarnya Sevenfold tadi ya kayak itu. Sevenfold sama Dream Theater, kok susah sih ini. Coba ngulik Dream Theater senarnya 7 belajar. Nah, dulu itu aku selain di drum main bass. Sempet. Oke.
Malah sebelum bisa gitar aku bass dulu ya. Bagus itu. Bagus antara bagus dan nggak bagus. Iya, oke. Soalnya kalau bass kan apa ya, mainnya kan lebih dikit ya. Temponya tapi kan lebih di Ya bass line lah mainnya. ya, lebih terus lah. Tapi kan secara mencetnya itu cuma satu-satu doang kan. Beda sama kalau gitar. Gitar kan tahu basicnya. Orang gitar pasti tahu bass dong. Iya. Orang bass belum bingung tuh. Chord G aja. Oke, G di sini nih. Terus yang lainnya di mana nih? Lainnya di mana nih? Yang ini nganggur nih, kenapa nih? Ini ngapain ini? Yang kalau ini doang boleh nggak ini? Kalau di ini nggak bisa. Gitu. Nah, makanya dari situ terus muncul power chord. Gitu kan dari bass cuma nambahin satu ini ya. Makanya kalau yang chord tegak itu loh. Tapi yang tegak tapi yang agak rumit. Aku kesulitan sampai sekarang. Gara-gara gak belajar dulu tuh. Kayak main bass line, ngapalin banget. Terus wah ternyata juga gak bisa ngebass gitu. Gitar ya, sempet ya gitarnya. Gitar. Terus elektronik tuh nguliknya dari mana? Maksudnya dari mana? 2020 itu sudah bisa main elektronik atau belum? Belum. Sempet tahu softwarenya, sempet tahu Fruity Loop gitu. Tahu softwarenya gara-gara sempet apa? Install juga. Gara-gara installnya? Mungkin gini ya. Kan dari SMP udah ngulik gitar pro tuh. Tapi kan suaranya MIDI banget itu. Jadi gatel lah. Gimana ya ini kalau dibikin yang lebih realistik gitu. Terus tahu Fruity Loop itu. Akhirnya belajar lah. Cuman waktu itu aku belum yang istilahnya belum yang tekun banget. Jadi harus ada trigger baru belajar. Belum yang aku sehari harus segini nih ngulik. Belum yang gitu. Baru di 2023 akhir. Mungkin karena ada banyak proyekan ya, terus ngobrol sama produser-produser lain, terus aku ngerasa kok kayaknya ilmuku kayak paling minim gitu tuh. Terus aku coba biar tertarik untuk belajar, aku install DAW yang lain. DAW itu software ya. Setelah 3 tahun belajar Fruity Loop yang nggak belajar banget, akhirnya 2023 belajar Ableton. Di situ baru aku harus belajar banget tuh. Jadi baru 2023 ke sini yang benar-benar ngulik produksi itu, produksi musik itu. Terus belajar musik gara-gara apa Fruity Loop itu? Tapi dulu sempat ngulik nggak yang encore itu? Atau belajar dua? Kalau encore enggak. Soalnya itu not balok kan. Kita harus masih bisa bahasa nggak sekarang? Kayak pelan banget ya sih? Bisa. Tapi pelan banget. Cuman ya harus gini. Ini pelan. masuk G dulu ini. Gak bisa tuh kita lihat terus langsung main gitu. Tapi dulu kok bisa ya? Gara-gara belajar banget ya dulu. Masih ngulik. Mungkin ya. Jadi apal kalau cuman lihat ini G udah tahu gitu dulu. Sekarang harus gitu harus ngurutin terus C gitu. Harus ngurutin ini G, E F A B ini C. Soalnya pas ujian teori itu juga bisa jawab dulu. Iya bisa. Kenapa ya sekarang gak bisa ya? Karena kayak apa ya? Jarang lihat juga sih kayaknya. Tapi kan itu kepake yang diproduksi musik. Kalau di elektronik. Kepake sebenarnya kepake. Terutama ini ya yang mecah tempo itu ya. Jadi kalau aku lupa itu logonya kalau yang seperempat gimana, kayak sepertiga gimana. Itu kan sebenarnya ketika produksi kan kita pakai piano roll gitu kan harus paham kita mecahnya berapa bar itu. Gitu. Satu barnya dipin berapa. Jack 5 single berapa ya? Systematic, Flames, Mona Lisa, Outside, My Mind 6. Yang udah rilis 6. Oke. Yang apa ini? Bulan ini ada rilisan nggak? Nah, ada di awal tahun kemarin. Kayaknya kemarin ada teasernya tuh. Awal bulan ada 1. Oke. Terus bulan Februari nanti ada 1 lagi. Ada 2 rencana. Cuman nggak tahu yang karena ini nunggu agregatornya juga. Oh iya, ada pending ya. Udah disubmit 2. Cuman apakah nanti bisa rilis Februari atau Maret? Cuman rencana udah ada 2 mau rilis. Dan semoga setahun ini bisa konsisten jadi album gitu. Jadi kompilasi. Semoga album. Soalnya ini urut ini. Ada temanya. EP. Semacam EP. Trilogi gitu. Lebih dari 3. 4. Lebih dari 4. Loh. Kayak Dream Theater tadi. Enggak urut-urut banget. Cuman secara warna dan tema dan mirip ya. Cerita mirip lah ya. Album biasanya kayak gitu tematik. Itu lebih ke semacam grounding sih itu. Jadi kegaduhan kepala itu tak bikin dalam sebuah lagu. Gitu sih. Bikin kopi, bikin musik, jago loh ini orang itu.
Terus menurutmu kalau kita ngomongin tahun nih, kan kita udah ke tracking nih dari 2000 berapa? 11. 11. Terus sampai 2026 ini awal. Tahun terbaik menurutmu tahun berapa ya? Terbaik. Ngerasa ini tahun gue banget nih, tahun berapa? Aku nggak tahu ya kalau terbaik ya, tapi kalau memorable yang nggak bisa di skip nih, 2022 sih. Oh iya, bener. Oke. Itu banyak apa ya istilahnya, yang akhirnya aku bawa sampai sekarang. Oh, kita pernah berantem 2022. Nah, kita pernah berantem di situ. 2022. Berapa bulan ya? Ada mungkin 4 bulanan ya? Oh iya. Ada 4 bulan. 4 bulan. Oke, kenapa terbaik 2022? Dinamikanya sih. Oke, awal tahun dulu lah, 2022 gimana? Awal tahun ada harapan. Ada teman ngajak ikut lomba nih, namanya Ruben nih. Oke. Oh iya, lomba jingle. Tapi itu pun sudah ada dinamikanya dari awal. Oh, gara-gara teman kita, oke, dia diam-diam ikut sendiri. Jadi kan konteksnya kita kan bertiga. Kita bertiga selama yang satu ikut tiba-tiba ikut sendiri gitu ya. Nah, kita jadi overthinking nih. Kenapa ini anak? Ya udahlah kita akhirnya ikut lomba itu berdua ya. Berdua dan kita produksi berdua. Ternyata malah juara. Padahal itu aku masih inget loh, ada satu kompetitor lagi yang sempat telepon aku pas sorenya, kita ngangkat. Oh iya. Terus dia bilangnya gini, wah posisi di mana gitu kan aku tanya. Terus dia bilangnya nggak usah nanyain posisi, besok kita ketemu aja pas ngangkat piala. Bilangnya kayak gitu. Ternyata bener nggak masuk. Kita ngangkat piala. Oh yang itu. Oh iya. Iya. Tapi dia nggak ngangkat piala. Dia nggak datang, nggak dapat undangan. Iya. Nggak juara. Iya. Ya, ternyata kita juara ya. Tapi nggak nyangka loh itu. Padahal itu yang kontestannya satu Indonesia ya. Satu Indonesia. Walaupun kita ya juara 2 sih, tapi iya. Tapi lumayan lah. Itu lumayan validasi lah. Lumayan. Kan terus ada beberapa. Yang lain itu jingle hunter gitu. Yang kita saingannya jingle hunter nih. Orang Semarang, orang Jakarta gitu-gitu. Batam. Ya. Dia itu tipe yang tiap bulannya itu pindah-pindah kota nyari lomba jingle itu. Oh, lomba jingle. Bayangin di lokalnya sendiri pun oke lah. Kita mungkin satu-satunya apa ada lagi? Yang beda genre itu ada kayaknya. Beda bahasa. Beda ini ya, beda Jawa apa ya? Itu kan orang betul. Beda ini ya, beda kategori lah ya. Beda kategori, beda. Jadi kita di awal tahun ada kesempatan buat lomba jingle pariwisata waktu itu dan ternyata kita bisa juara. Cuman setelah itu ada dinamika, kita salah paham. Ini sebelum ke situ ya, aku masih inget dulu pas ada satu orang yang kita nggak tahu kontaknya ternyata siapa gitu. Nama samaran gitu lah bilangnya. Terus ditanyain tuh judulnya apa. Dirimu sempat tanya kan, kasih judul apa ini gitu. Iya kan? Kasih judul apa? Aku bilangnya judulnya WTS. Kita kasih judul WTS gitu. Tapi terus kan kamu kan sempat tanya kan, kenapa namanya WTS gitu? Ya, udah ini works ini. Ini works itu ya. Terus aku sempat bilang kayak gini, kalau malamnya dia memastikan judul WTS itu atau bener atau enggak nulisnya, kamu dipertimbangkan lah paling enggak ya. Kemungkinan juara. Nah terus malam itu dia tanya, ini beneran WTS nulisnya? Dah fix ngangkat piala kamu. Ternyata enggak juara. Dia enggak bakal nanyain di jelas. Soalnya itu kan ada konotasi negatifnya ya. Iya. Ternyata setelah pengumuman, Wates maksudnya. Setelah pengumuman diganti judulnya When the Suns. Dia yang pertama yang bikin dia. Iya, dicocok-cocokin guys WTS. Maksudnya WTS itu Wates. Soalnya kan bikinan juga ada DPS gitu ya. Pasar gitu loh. Kita WTS. Iya. Nah itu dari itu. Tapi itu aku agak ini Ben. Itu kan semacam validasi juga kan. Pas naik tuh namamu tuh. Maksudnya ramai tuh postinganmu tuh yang pas ngangkat piala itu. Ternyata aku bisa ya bikin musik kayak gini dan diakui. Dan jujur aku juga agak nyesel ya di situ ya. Apa? Ternyata duo itu bisa. Oh bisa tuh? Bisa. Kan ada yang duo. Yang juara satu tuh ada yang duo loh. Oh gitu ya. Tapi yang namanya kan nama. Tapi nggak apa-apa. Itu juga tujuanku. Oke. Saya pas masa 2020 itu kamu kan belum dikenal sebagai produser. Iya, karena baru juga. Iya, masih baru. Terus muncul tuh namamu. 2 tahun itu semacam validasi dan aku masih ingat pulang sampai rumah dek, turun dari mobil itu bawa piagam sama plakat hadiah itu loh, berapa rupiah gitu. Bapakku duduk di teras Ben. Aku nggak bilang apa-apa. Terus masuk. Habis itu aku tahu bapakku nangis. Iya kah?
Cuman ya karena bapakku udah sakit stroke kan, jadi sarafnya udah agak ini, jadi dia nggak bisa kontrol emosi. Itu 2022 ya? 2022 bulan Maret apa ya, kalau nggak Februari, sekitaran itu, kalau Februari Maret lah ya. Oke. Jadi bapakku udah sakit, jadi dia nggak bisa kontrol emosi. Duduk depan gitu ya? Duduk terus tahu-tahu nangis gitu kan. Cuman nggak takut tanyain, udah tak tinggal aja. Soalnya dulu deket gak sama ya? secara komunikasi enggak. Oke. Cuman aku paham ketika bapakku butuh apa, ketika dia marah-marah, anak-anak kayak gitu. Cuman nggak yang ngobrol gitu, enggak. Aku ngobrolnya sama ibu. Nah itu dari itu aku merasa hidupku baik-baik saja tuh. Tiba-tiba 2 bulan kemudian bapakku ngedrop cuy. Bulan apa itu? Mei akhir. Maret April. Oh ya, Mei. Oke. Mei akhir ngedrop, ibuku panik, aku nenangin ibu sama nyadarin bapak. Ternyata harus dirujuk ke IGD. Kita juga lagi ada project ya di Rival itu. Sorry, nggak ada. Kita kan lagi ini. Terus muncul single itu? Pas itu setelah ya itu? Belum. Jadi kan kita nggak komunikasi nih gara-gara ada salah paham setelah kompetisi tadi. Gara-gara project itu ya? Ya, gara-gara project itu kita. Memang bener guys, orang ketiga itu setan guys. Nah, itu bener guys. Ada yang mengadu domba nih. Iya guys. Kita nggak komunikasi lah, nggak deket lah. Komunikasi tetap tapi nggak deket. Terus bapakku sakit, kayaknya nggak tahu kan dirimu. Kalau bapakku masuk rumah sakit itu. Tahu kan, kita nggak komunikasi. Iya, nggak komunikasi. Masuk di scan gitu, udah istilahnya udah parah lah, dah yuk. Dibanyakin doa ya mas gitu dokternya. Udah gitu. Sabtu masuk, Senin pagi udah ngedrop banget, udah. Tapi kita sempat tak temenin. Tapi udah nggak bisa komunikasi, nggak sadar kan. Siangnya nggak ada. Nah, itu aku langsung serasa hidup itu udah. Tanggal berapa itu? Aku lupa, sekitar 30 apa ya? 30 Mei kayaknya. Mei ya tuh. Ya. Cuman ya itu akhirnya membuktikan setelah bapakku nggak ada itu malamnya yang datang ya dirimu. Bahkan paginya sempat ngasih sarapan. Di rumah sih sempat, kemarin aku ini sih iseng kan mau ngulik yang 2022 itu pas momen bapakku meninggal. Siapa sih yang itu di WA? Siapa sih yang aku kabarin kalau bapakku nggak ada? Ternyata dirimu nggak aku kabarin. Oke. Terus aku cek tuh chat-chatnya, ternyata ada dirimu itu tanya udah makan belum, udah makan belum. Padahal kita nggak komunikasi lama tuh. Oke. Tiba-tiba dirimu WA tuh, jadi bapakku Senin nggak ada, Selasanya kalau nggak Rabunya pagi. Oke. Dirimu WA, udah makan belum? Tadi aku nggak bales, soalnya aku lagi sibuk lah waktu itu, lagi hektik lah. Maksudnya dimakamkannya kan sehari sebelumnya itu ya? Setelahnya, sehari setelah meninggal. Makan belum itu posisinya Setelah dimakamkan kayak. Oke. Next day-nya ya? Next day-nya kayaknya kayak gitu. Aku baru ngeh itu, ternyata gila ya Ruben ya. Posisi kita nggak deket nih, masih inget itu. Padahal aku udah nggak inget itu kalau dirimu ngasih sarapan itu. Ya apa ya, kadang itu love language ilah. Love language itu kan beda-beda ya? Iya. Kadang aku bingung ngasih kata-kata. Kayak bingung gitu kan. Ya udah cariin sarapan, bungkus. Nih makan gitu. Ya, bingung daripada aku juga turut sedih, ya semangat ya gitu. Kayaknya bukan aku banget itu. Iya. Yang semangat ya gitu. Ya. Apa tuh gitu? Baru nggak kemarin, aku nggak inget itu gara-gara lihat WA. Ternyata dirimu sempat itu ngasih sarapan pagi-pagi, tapi aku nggak ketemu aku kayaknya. Iya. Ketemu ibuku kayaknya. Pagi itu. Kayaknya jam 6-an lah, jam 6. Ya, aku hektik lah waktu itu, terus ada chatnya itu. Itu dinamikanya kan turun banget tuh. Jadi wah, kayaknya nggak usah bikin lagu lagi deh kayaknya setelah ini. Sempat mikir gitu aku, Ben. Bapakmu nggak ada itu nggak bisa nih bikin lagu. Cuman akhirnya kan sebulan itu kan ya pikiranku lebih ke situ kan. Terus bikin project. Groundingku adalah bikin musik. Adalah project waktu itu, 2 project di ya sama yang kita bareng akhirnya bikin graffiti ya. Sama ada yang sama temannya juga, Nada Hitam. Jadi single pertama Melawan Rasa itu yang itu semua tuh gitu. Nah di situ kelihatan lah kalau denger lagunya, itu lagu yang set banget tuh. Set kehilangan sih. Sebenarnya Sevenfold Fiction semua tuh. Dan itu mungkin berbeda dari lagu yang pernah aku bikin sebelumnya ya itu. Itu gila. Yang Nada Hitam gila sih itu, etniknya kerasa itu. Banget ya. Ya itu. Kayak apa ya? Gelap banget juga kayaknya. Nah itu sekitar bulan Juni ya, jadi sebulan setelah Mei itu bulan Juni. Mulai Graffiti itu bulan apa ya itu ya? Juni. Kayaknya September itu malahan. Udah. Next kan kita
harus rekonsiliasi dulu itu. Setelah resistensi yang panjang kita harus rekonsiliasi lagi. Ngetakin hati dulu lah ya. Nanti. Cuman aku udah sempet ngedraft yang graffiti itu udah sempet ngedraft. Jadi ketika dirimu datang, aku udah bawa ini, udah ada ini kalau mau dikerjain gitu. Nah, salah satunya kan yang terngiang yang di kepala itu kan pas nunggu bapakku. Ada itu loh, tahu nggak, kayak alarm Bip itu, ya. nah bip. Oh itu dimasukin tuh. Itu aku hajar di lagu itu biar aku denger terus. Tapi ke-trigger gak kamu? Awalnya ya, akhirnya terbiasa. Itu buat melawan rasa tadi loh. Rasa takut tadi loh. Oke. Aku paksa masukin dan aku dengerin lagu itu biar Tapi trauma itu memang sulit dihindari loh. Bener. Daripada menghindari, kenapa nggak membiasakan trauma itu diulang lagi? Betul. Kayak memori ini tuh ditimpa gitu. Ya itu yang aku lakukan gitu. Nah itu dinamika di bulan Juni ya, setelah tadi juara ini terus turun, apa nggak ada, bangkit lagi, mulai itu aku berubah. Oke, ngajak kenalan sana sini. Tapi itu loh, aku tuh ngerasa kayak kenapa sih harus muncul konflik besar supaya kita bertemu lagi gitu. Anda tergoda oleh seseorang. Dan kampretnya nih anak ini. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak persaingan cewek gitu loh guys? Dan persaingan gitu kan, ngerasa kayak, tapi itu kayak gak sengaja gitu ya kan? Iya, Kayak ngalir gitu kan, kayak ngalir gitu kan. Kita sama-sama bertanya, ini bocah itu arahnya kemana gitu. Terus Anda ngedit berdua, datang malamnya dia laporan ke tempat saya guys, di teras gitu. Dan dia cuma diem. Tadi kami sempat ke rumah hantu dan kita gandengan tangan. Ngapain pamer? Saya tidak butuh dipamerin. Orang kita konfliknya gara-gara itu, saya dipamerin, aneh banget. Gara-gara itu saya ngerasa lebih panas di situ. Tapi aku di situ belajar manajemen konflik. Maksudku secara emosional kita harus bersikap apa gitu. Ya. Saya apa? Saya menghajar Anda di tempat juga bisa. Itu rumah saya gitu kan. Tapi tidak. Tapi itu berarti timelinenya Ini boleh minum guys. Boleh. Dia agak tercengang seperti apa itu. Ternyata bakal diangkat ini loh. Berapa bulan ya? 4 bulan kan ya kita. Sekitar 4 bulan. Nah itu lucunya si teman kita satu itu Prima. Dia jadi jembatan ini berdua. Nah iya, dia jadi jembatan kayak ngasih apa ya, mapati pos lah dia ya, ngasih kabar gitu-gitu kan ya. Oke, terus kita ketemu lagi. Oh iya tuh, tiap malam dia pakai celana kolor saya ke rumahnya itu. Kolor spray itu. Kolor spray itu. Iya kan kalau kesana gitu kan, sambil ngelus-ngelus dengkul gitu. Yang banyak bulunya. Dia. Sekarang pakai sandal Crocs lagi. Oh iya. Oke, pada tahun itu kan 4 bulan konflik. Dan di situ aku sempat ini kan, yang akhirnya sekarang bikin kopi itu kan di situ juga lah. Itu ya berarti ya. Selama konflik itu, aku kan akhirnya nyari start kopi itu. Nyari teman lain nih. Pas kita konflik? Aku nyari teman. Nyari teman lain nih. Oke. Ketemulah sama si orang yang ini dia lama di kopi juga. Lama di kopi, sudah tua juga. Iya. Sebut saja X ya. Sebut saja X. Karena kayaknya banyak gesekannya sama orang gitu tuh. Iya. Sebut saja X. Tapi dirimu kenal tahun berapa itu? Berarti tahun itu juga. Ya tahun itu juga. Pertama kenal langsung diajak waktu diajak itu. Siapa? Jadi dia itu awalnya kan nawarin sepeda. Si X ini ya, si X ini nawarin sepeda. Katanya mau buat kulakan bahan. Jadi dia itu punya usaha supply kopi. Yes, roastery itu. Terus aku ngide lah ya, daripada aku beli sepeda nggak butuh juga, aku udah punya sepeda. Aku invest aja gimana gitu kan. Aku invest di situ. Dia tertarik. Akhirnya kita deal-dealan. Ternyata cuman berjalan 4 bulanan lah. Setelah itu nggak beres. Oke. Ya di situ belajar banyak itu aku. Jadi kenapa aku milih 2022 itu sebagai tahun paling nggak bisa dihilangkan ya. Akhirnya sekarang aku hidup di kopi itu ya nanamnya di situ gara-gara kecemplung itu, kecelakaan itu. Oke. Berarti ups and down-nya banyak ya 2022 ya. Tiba-tiba ini gitu ya. Iya, banyak banget. Dan setelah dibandingin di tahun berikutnya nggak terlalu se ekstrim 2022 itu. Oke. Makanya
aku berharap 2026 bisa se ekstrim lagi. Tapi ya jangan yang itu ya, yang takdir itu agak. Saya tidak mau mengirim sarapan ke tempat Anda lagi. Jangan kalau itu. Saya tidak mau menghampiri seseorang untuk menyampaikan pesan lagi. Ya itu. Yang seneng-senengnya aja sih. Iya. Gitu. Memang benar guys, teori setan itu muncul di orang ketiga itu. Si Prima itu ya teman setan. Bukan dia mah baik, ngantar paket tuh cara apa ya, kita ngasih obrolan apa dia anterin ke sana gitu ya. Tapi dia juga tenaganya banyak banget ya. Tapi aku juga lupa ya, pas tahun itu tuh ketika ayahmu nggak ada, itu aku dapat kabarnya dari mana itu lupa loh. Aku itu ya juga lupa itu. Malam kan datang aku, pas hujan-hujan ya itu. Ya itu satu tim rebel itu kumpul di situ. Sama dokumenter kita ya satu ya. Catur. Oh iya. Itu nggak tahu itu dari mana. Paginya ya aku nganter itu. Nggak, paginya dirimu kan layat. Oke, pagi layat. Oke. Next day-nya ya berarti. Next day-nya berarti ya. Pagi layat, siangnya layat. Siangnya layat. Maksudku gini. Sorenya mie ayam. Gak habis. Iya. Udah kita skip yang itu aja. Tahu sorenya mie ayam? Kita skip aja yang itu. Kok tahu sorenya mie ayam? Kita skip aja. Kok tahu sorry. Kan kita nggak komunikasi sampai paginya ngirim sarapan. Kok tahu kalau sorenya mie ayam? Itu udah 3 tahun yang lalu Benda di. Oh oke. Oke, menarik ini. Iya. Tapi so far so good lah ya. Tahun terbaik 2022. Memorable bukan terbaik. Oh bukan terbaik. Kalau mau terbaik ya itu ada kehilangan juga sih. Ya maksudnya secara pelajaran lah. Yes. 2022 oke banget ya. Ya. Mau diulang nggak? Enggak sih. Karena? Yes. Ya aku melihat ke depan aja sih. Dan itu sebuah proses yang berat waktu itu 2022. Oke. Jadi sebagai pelajaran aja buat di 2026 ke depan biar nggak seperti yang 2022 yang buruknya lah, kita mencari yang enaknya aja. Cuman satu yang aku ambil itu aku mencoba mendorong diriku ke situasi nggak nyaman sih sebenarnya. Jadi setelah 2022 itu kan aku lebih banyak nyamannya ya, memilih posisi nyaman itu. Kalau sekarang nyaman itu ketika nggak nyaman, paham nggak? Oke. Nyaman itu ketika nggak nyaman. Sorry, bukan nggak nyaman. Nyaman itu ketika chaos. Itu kayak albumnya John Summit sih. Comfort in Chaos. Oke. Kenyamanan dalam kekacauan. Nah, aku justru merasakan itu sekarang dan mencoba lebih menguatkan itu aja sih. Oh, oke. Terus prinsip kenyamanan itu apa menurutmu? Nah, kan ada yang bilang nih teorinya, jauhi zona nyaman. Wah itu salah sih menurutku. Itu salah itu. Loh, kenapa? Kan banyak yang masalahnya sih. Ini loh, aku pun mencoba mendorong diri ke chaos pun untuk mencari kenyamanan. Justru malah mendorong diri ke chaos. Soalnya nyaman di chaos ini. Jadi kalau orang bilang keluar dari zona nyaman, sebenarnya dia itu pindah ke zona nyaman yang lain. Ya nggak setuju ya? Ya nggak. Lu nggak setuju dengan itu ya? Oh nggak setuju. Iya guys. Orang itu kan mencari kenyamanan ya. Iya. Kenapa? Kalau dia keluar dari zona nyaman itu dia sebenarnya mencari kenyamanan yang lain. Kalian bunuh diri guys. Kenapa nyariin di luar zona nyaman? Iya ngapain kan bunuh diri itu? Orang kan nyari nyaman nggak? Apa itu? Karena belum nyaman nyari nyaman. Misal nih kita di rumah nyaman tapi kita mencoba keluar, katanya keluar sih dengan kerja di mana gitu, di NTT apa mana itu. Tidak punya uang itu juga tidak nyaman guys. Ya kan nggak nyaman ya. Jadi kan ya tetap nyari kenyamanan yang lain kan. Apa itu kata-kata nggak? Jauhi zona nyaman. Apa itu Fair 20 ya? Zona nyaman Bill? Bukan itu. Dia lagu ya, bukan itu. Kayaknya motivator. Ya, tapi itu kan ada keluar dari zona nyaman itu. Oh, bisa jadi. Kita nggak tahu ya. Mas Ari yang gini-gini itu kan. Kemarin umroh itu. Umroh. 2026 ya. Planningmu apa aja? Umroh mungkin? Umroh? Ya fokus di ini sih, di Deraya Coffee ini sih, sama album Jack Wave juga. Gedein ini sih. EP ini ya sebagai grounding juga sih itu. Oke. Jadi Deraya ini kan butuh apa ya, effort untuk mikir yang gede banget ini. Saya ini brand masih kecil juga, buat gedenya butuh effort juga. Di situ overthinking aku tuangkan di lagu gitu sih, sebagai grounding aja. Jadi oke, mungkin ini sebagai penutup ya.
gimana caramu mengelola project-project yang jalan bareng? Kan ada kopi, terus ada musik. Yes. Kan kamu juga punya usaha dekor. Yes, di dekor juga. Kita malah belum ngulik itu tadi guys, dekor. Heeh. 3 bidang itu kan beda-beda nih. Beda banget, Ngasih makan egonya beda-beda nih. beda banget. Caramu manage waktu gimana? Ada ininya sih, ada jadwalnya. Jadi Oke. Senin sampai Jumat pagi, Senin sampai Jumat ya pagi sampai siang lah. Itu fokus di kopi. Sabtu Minggu baru di dekor. Malam musik itu. Malamnya. Heeh. Jadi ketika aku fokus di ini, aku nggak mikirin yang lain. Kontemplasinya malamnya ya gitu ya. Yes, gitu. Jadi dekor itu kenapa Sabtu Minggu? Karena kebanyakan event kan Sabtu Minggu tuh. Oh ya nikahan gitu Sabtu Minggu. Nah, ya. tapi kan ketika ada yang di weekdays ya harus ditukar. Karena by ordernya klien weekdays gitu ya. Misalnya gitu. Jadi aku nggak mikirin banyak hal dalam satu waktu. Oh. Satu waktu aku cuman fokus di ini, di Deraya misalnya. Aku udah nggak mikirin dekor dulu ya. Tapi kalau ada komunikasi yang berhubungan sama bidang lain gitu, tetap kamu terima nggak? Tetap. Tapi kalau mikirnya beda ya. Mikirnya beda. Itu kan kayak di dekor kan aku harus nge-push marketing juga kan, itu butuh ide kreatif juga kan. Kalau kita campur di kopi nggak nyambung nanti. Gitu. Itu sih. Oke, kita sudah nyampe 1 jam Dapat jam. ngobrol. Dan ini kalau bisa diomongkan, disampaikan, katakanlah nih video ini kamu putar 5 tahun lagi kan. Waduh. Untuk Dian Cahyadi 5 tahun setelah ini kan tahun 2026 ya. 5 tahun setelah ini kamu bakal ngomong apa ke seorang Dian Cahyadi? Untungnya kamu nggak nyerah. Itu sih. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Ya, Silakan. ini karena aku lagi fokus di Deraya juga. Jadi Deraya tadi selain kopi tubruk, aku coba bikin konvergensi juga. Kan sekarang lagi tren ini konvergensi kayak Bu Soleh. Terus ada jadi tabrakan 2 budaya jadi satu entitas baru itu. Nah, kopi tubruk ini aku tabrakan dengan tren kekinian justru. Bukan kekinian ya, lebih ke relate dengan anak muda sekarang. Jadi mungkin lebih ke membangun komunitas juga. Nah, salah satunya ini merch. Oh, oke. Oh, Ini ini merch. merch. Oh, ini Ben. Merchnya Deraya. Ini sebenarnya kucingku yang kemarin meninggal itu si kopi itu. Oh, Kucingmu baru aja meninggal juga ya. iya guys. Kucing saya dari 12 jadi 5 sekarang guys. Diracun itu. Oh, Ya, ini sebagai perlambangan itu kucingku si kopi biji hitam itu aku bikin di sini. ngomongin kopi lah Yan. Sedih Yan. Kopi kucing ya maksudnya ya. Oh, kucing. Oh. Wah, itu sedih sih. Kucing tuh. Jadi mau fokus di Deraya ini membangun sebuah komunitas lah lebih terbanyak gitu. Dalam wujud apa tuh komunitasnya? Kalau yang ya bisa dicek di IG-nya Deraya Coffee itu dia lebih ke kita apa ya, sambat lah. Oh, orang-orang yang reflektif gitu. Nah, reflektif gitu. Nah, sebagai simbolnya ya Ya kemarin ada yang FYP guys. Gokil katanya ada yang. banyak sih yang FYP sekarang. Sekarang view-nya sudah 100-an ribu guys. Gitu. Aku mau fokus di ngembangin itu sih, lebih ke kopi tapi juga didorong dari komunitas juga gitu. Salah satunya dengan merch ini, jadi nggak cuma jualan kopi tapi ya jualan identitas juga. Gitu. Ini pernah saya pakai ide merch di rumah podcast ini. Ada kopinya apa? Kucing. Ada kucingnya. Pernah aku. Rilis Nggak belum? jadi rilis aku. Nggak jadi rilis aku. Kampanyenya nggak tersusun. Ide itu punya banyak orang Ben, Iya. tapi eksekusi itu Tapi nggak, soalnya gini. Udah ada satu kayak agensi gitu. Lin ngontak. Tapi plannya itu nggak jalan gitu kan. Nggak sesuai skema. Terus ya udah kita stop aja gitu. Yes. Desain udah jadi, mau cetak juga itu. semoga ada kesempatan lain ya. Oke, makasih Dian. Sama-sama. Thank you ya semuanya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, silakan di like, di subscribe di YouTube-nya Teman Kolektif. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa follow Kolektif ID dan Rumah Podcast. Ada Dian Cahyadi dan saya Ruben Mahendra. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Bye bye.